Kita mulai pembahasan yang paling penting dalam beragama, yakni ikhlas. Ya. Dan kita sudah hafal wa ma umiru illa liya'budu ya budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dan memurnikan ketaatannya, ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama dengan hanif, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Jadi ikhlas itu adalah penentu ya kadar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu adalah amal hati, makanya kedudukannya paling tinggi. Seseorang diterima atau tidaknya pahala di sisi Allah ya, itu tergantung nilai keikhlasan yang ada dalam diri kita. Makanya perlu sekali kita betul-betul menata hati, manajemen hati kita. Untuk apa kita beribadah? Fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada tujuan lain ya, apalagi hanya ingin dikatakan sebagai ahli agama, hanya dikatakan sebagai orang saleh. Makanya dalam bab ini ada 3 orang ahli ibadah yang justru pertama kali masuk neraka, pernah disinggung di sini. Yang pertama ahlul Quran ya, jadi dikisahkan bahwa ada ahlul Quran yang dihadapkan kepada Allah ya, ditanya begini dan begitu, kemudian ahlul Quran menjawab, saya menghafal Al-Quran untukmu. Dusta, kadzabta, engkau bohong, engkau menghafal Al-Quran hanya untuk dikatakan sebagai ahlul Quran atau seorang hafid Quran. Kemudian hafid Quran tersebut diseret sampai ke neraka. Kemudian juga ada orang yang ya dermawan ya, suka bersedekah, ditanya begini dan begitu, kemudian dia menjawab, saya ikhlas karenamu. Ya kadzabta, engkau bohong, engkau bersedekah hanya ingin dikatakan sebagai dermawan. Masya Allah ya. Jadi apapun amal kita kedepankan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum. Daging-daging onta, apapun hewan sembelihannya, apapun hewan kurbannya, dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Makanya dikatakan nahar adalah puncak keikhlasannya ketika darah mengalir. Disitulah ujian keikhlasan seorang ketika berkorban, bukan untuk apa-apa kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in tufu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu lahirkan, pasti Allah mengetahui. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tentang ikhlas. Jadi pondasi dalam beramal adalah ikhlas, bukan untuk siapa-siapa. Ibadah itu semua, yang wajib maupun yang sunnah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena saya pernah berinteraksi langsung dengan mantan dukun ya, begini dan begitu dan sebagainya. Tidak, ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya pernah bertemu dengan orang yang menyarankan saya, kamu kalau mau jadi dai terkenal baca amalan ini dan itu. Dikasih tahu, kamu baca amalan ini itu, nanti kalau mau jadi ustadz terkenal. Saya cuma mesam-mesam aja, ketika itu masih kuliah. Ternyata tanpa itu bisa, karena ada media sosial ya. Kita kembali, kita masuk ke hadis ke-1. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya
Amalan-amalan itu tergantung niatnya. Sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang dia ingin meraihnya, atau untuk wanita yang dia ingin menikahinya, maka hijrahnya sebatas kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Apa faedah dari hadis ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Niat menjadi keharusan dalam setiap perbuatan. Tanpa niat, perbuatan tersebut hanya sebatas aktivitas biasa. Contohnya mandi. Mandi adalah kebiasaan rutin kita, kebiasaan harian kita, pagi maupun sore. Tetapi ketika niat, ya, untuk membersihkan badan, apalagi mau sholat, maka mandi itu berubah yang tadinya rutinitas kebiasaan biasa, ya, maka berubah menjadi ibadah. Terlebih lagi kita baca doa. Makanya setiap aktivitas ada doanya. Rasulullah inginkan aktivitas kita 24 jam bernilai ibadah, karena diawali doa. Panjenengan masuk kamar mandi, buang hajat, buang air besar dan kecil, asalnya rutinitas manusia biasa, kebutuhan manusia biasa. Tapi ketika panjenengan menghadirkan niat, ya, dia berdoa sebelum masuk kamar mandi, memenuhi adab-adabnya, maka buang hajat panjenengan menjadi ibadah.